Hai, ketemu lagi di channelnya Nengita Mak Gaul. Sudah buka puasa pasti teman-teman ya. Kita juga udah buka puasa ya. Sudah. Sudah buka Udah puasa. kenyang. Udah kenyang. Ini hari ke-9 udah menjalankan ibadah puasa. Sepertinya teman-teman juga menikmati bulan Ramadan ini ya, walaupun suasananya lain dari bulan Ramadan biasanya. Udah kenyang Bapak, makan apa? Sudah kenyang. Udah kenyang. Makan apa tadi? Daun daun pepaya sama cumi sama sambal. Ya. Enak ya? Enak, sederhana tapi mantap. Jadi buat teman-teman juga kalau yang butuh cari resep-resep bisa nanti lihat di vlognya Nengita Mak Gaul ya, ada beberapa resep keluarga yang saya share di situ. Ini kebetulan kita habis buka puasa, udah malam ya ini ya, pengen ngobrol ya. Harusnya ngobrolnya sambil ngabuburit. Iya, sambil ngabuburit. Jam 5 sore ya, sambil menunggu buka puasa ya, sekitar 45 menit lah ya. Kita bisa. Tapi ternyata gagal. Karena ini ada panggilan tugas kedadak. Ini semua nggak jadi kita. Iya. Akhirnya kita baru bikin kegiatan ini malam ini. Ada yang spesial soalnya karena saya mau kasih hadiah. Hadiah apa itu? Ulang tahun sudah lewat. Udah bukan ulang tahun lagi. Hadiah spesial buat Bapak ini. Oh gitu. Tada! Tada! Belum dibuka kan tuh? Yes. Apa tuh? Buku nih, kumpulan kisah pertemuan bukan cinta biasa nih. Bukan cinta biasa, Ya, jelas bukan cinta biasa. luar biasa, ya kan? Terus buka dong. Unboxing ya. Unboxing dulu nih, unboxing. Dibuka dulu Bapak. Buka ya. Buka. Buka. Unboxing ala-ala. Ini kumpulan kisah pertemuan bukan cinta biasa. Nggak tahu. Ini Mbak Dian Dahlia ini pengarang atau gimana Jen? Iya, itu pengarangnya juga, tapi yang menginspirasi juga untuk jadi buku. Oh gitu. Oh iya deh. Dibaca dulu lah. Saya baca dulu ya. Baca dulu, kita tungguin. Ya. Ini saya baca dulu. Nggak pakai lama bacanya. Sudah. Bagus nggak? Oh. Bagus ya? Lumayan bagus ini. Karena ini kan real ya. Real ya. Bisa nyata dari pertemuan prajurit dengan macam-macam. Ada dokter, ada perawat, ada anak sekolah, ada kowat, ada guru TK, ada bidan. Ya ada bidan. Ya, kok tahu? Tahu lah. Udah punya. Sama. Udah punya sama. Ternyata ada dua. Udah punya dan udah baca duluan. Jadi udah saya baca duluan, baru dikasihin ke Mas. Jeng. Di sini kan ada tulisan nih. Ya. Mbak Dian Dahlia. Ya. DKK. Ini yang tadi jadi bahan pertanyaan saya. Berarti Mbak Dian Dahlia DKK. Berarti ada timnya gitu ya. Oh, iya. Sebelumnya siapa sih Mbak Dian Dahlia ini? Jadi Mbak Dian Dahlia ini penggagas buku ini ya. Waktu itu Mbak Dian ini jadi ketua Persit Kartika Chandra Kirana di daerah Malang ya, Yon Arhanud 2. Dia ini hobi menulis dan hobi membaca. Nah, dari hobinya itu beliau menginspirasi untuk teman-teman yang ada di Yon Arhanud untuk belajar menulis, belajar menceritakan tentang kehidupannya, bagaimana pertemuannya dengan
para suaminya dulu. Oh gitu. Nah itu jadi dikumpulin tulisannya. Hebat. Ya ternyata jadi seperti ini, dan itu Hebat. nggak hanya dilakukan di batalion saja. Waktu Gitu. beliaunya ada di Kodim juga Mendampingi suaminya, ya berbuat hal yang sama. Jadi banyak mendapatkan kumpulan cerita-cerita ini. Oh, Makanya gitu jadi ceritanya. satu kumpulan ini. Jadi banyak ini kumpulan kisah pertemuan ini, dan ceritanya cukup unik nih. Ya. Oh, gitu. Udah dibacakan tadi? Sudah. Makanya kumpulan kisah pertemuan. Bukan cinta biasa. Tapi cinta luar biasa. Dan memang Nggak janjian ngomongnya. ada yang nekat. Ada yang nekat. Makanya betul, bukan cinta biasa. Karena ada yang nekat. Main tembak jadi. Biasa one shoot, one kill. Nah, gitu ya. Jadi kita mau ceritain sebagian isi dari buku ini, biar nanti mungkin teman-teman yang ada di rumah bisa ingin tahu juga gimana isi dari buku ini, karena buku ini sangat bagus banget dan jadi kenangan gitu loh. Banyak kenangan yang. Nah, Mas kan tadi udah baca ini. Gimana kesan pertama abis unboxing buku ini? Unboxing ceritanya. Abis unboxing buku ini gimana? Ini saya lihat ada gambar. Ini ada gambar tentara. Terus ini istri atau calon istri ya? Kalau di buku ini calon istri. Masih calon istri kalau di sini, karena ini ceritanya buku ini kumpulan kisah pertemuan. Walaupun nanti ada jalinan cerita lainnya. Kalau saya begitu lihat buku ini, saya langsung terkenang sekitar tahun 2000, 2001, terus 2001, 2002. Ngapain? Penugasan. Penugasan bolak-balik. 2000 pada waktu dulu saya 95, 97 kan. Udah. Saya masih sendiri ya. Iya. Masih sendiri. Berangkat sendiri. Pulang sendiri. Pulang sendiri. Nggak ada yang jemput. Nggak ada yang jemput, nggak ada yang nganter. 2000, 2001. 2001. Waktu itu saya penugasan ikut batalion 312 ya. Iya. Ke Aceh yang pertama masih rawan-rawannya dulu. Terus pulang sebentar. Balik lagi. Pulang sebentar. Entar dulu. Pada waktu berangkat MBP itu anak masih umur 30 hari. Iya, masih 30 hari udah ditinggal. 30 Coba hari. bayangin aja. Untung kuat. Saya tinggal. Pulang sudah umur berapa ya? Udah umur 1 tahun lebih. 1 tahun ya? Iya, udah umur 1 tahun lebih, udah jalan. Sudah jalan. Udah jalan, udah pakai kunci rambut gitu. Sudah pakai baju PSK. Udah pakai baju di sini PSK ada pembahasan kecil. baju PSK tadi. Terus pulang 2 bulan, sempat cuti dulu ya. Iya. Ternyata pulang itu batalion 310 waktu itu penugasan lagi. Iya. Terus akhirnya Bapak Ikut berangkat lagi. lagi. Jadi, Aduh. di home base hanya 2 bulan, berangkat lagi. Ya, terus pulang Pulang udah sudah ada anak lagi. kedua. Aduh, ya ampun, itu benar-benar suka duka ya. Tapi ya mau gimana lagi, emang udah tugasnya gitu ya. Ya. Kita udah kontrak sebelum menikah dengan prajurit, ada konsekuensinya yang harus kita lalui bersama. Mungkin sama dengan teman-teman yang lain ya. Nah, di sini inilah nanti ada beberapa cerita yang cukup menarik dan ada yang lucu-lucunya juga ya. Iya kan? Ya, ada yang lucu apa? Ada. Apa yang lucu? Cerita yang pertama. Cerita. Di situ mengisahkan Mbak Dinar yang seorang dokter muda. Dokter muda. Berkenalan dengan Mas Mahesa. Oh iya. Dokter mudanya ini kan lagi koas. Terus Mahesa ini sepertinya sedang menjalani pendidikan ini. Oh iya. Ini kalau saya lihat di sini ya, Iya. mohon maaf kalau salah. Terus lokasinya di Bandung. Lokasinya di Bandung ya. Tempat ibu dulu sekolah ya. Pas saya dulu sekolah waktu SMA. Terus di sini ada kata-kata menarik. Kalau tuh? bagi militer sih sudah biasa ya, kata-kata pesiar. Pesiar mungkin bagi seorang yang jauh dari kehidupan militer mungkin hal yang janggal. Iya. Mungkin dengernya, mungkin familiarnya kapal pesiar. Terus yang berikutnya di sini juga dia menonton
film yang sedang booming saat itu. Apa tuh? Kuts Hotahe. jadi zamannya di Mbak Dinar ini jadi booming film Kuts Hotahe ya. Berarti tahun-tahun 2000-an lah ya. Ya, ya karena kita punya kenangan tersendiri awal 2000-an ya. Sama. Ada kenangan tersendiri dengan lagu Kuts Hotahe. Tapi kenangan itu bukan buat saya, bukan buat istri. Tapi sama anak kami yang pertama. Iya. Jadi anak saya yang pertama itu masih umur berapa lah ya? Kira-kira 7 bulan lah. 7 bulan gitu booming-boomingnya film Kuts Hotahe ini. Jadi dia tuh setiap mau tidur nggak bisa tidur kalau nggak disetelin VCD Kuts Hotahe. Jadi sambil goyang-goyang gini dia nonton film lewat VCD Kuts Hotahe itu sampai nanti tidur. Itu tiap hari seperti itu sampai saya sendiri bosen dengarnya. Ternyata di sini Mbak Dinar ini musimnya lagu Kuts Hotahe juga ya. Jadi kenangannya sama cuma beda cerita. Dan ini jadi latar belakang ceritanya Mbak Dinar ini lagi musim-musimnya lagu itu ya. Terus di cerita ini Mbak Dinar ini sepertinya belum pernah tahu kehidupan prajurit ya. Jadi ada keraguan-raguan mungkin di dalam hatinya setelah bertemu dengan Mas Mahesa gini. Nah, pasti teman-teman penasaran kira-kira keraguannya gimana, terus apa aja yang jadi pertimbangan. Nah, itu bisa dibaca di sini ya Mas ya, bisa dibaca di sini. Kita nggak ceritain, yang jelas ada yang unik. Ya. Terus yang berikutnya ini, cerita yang kedua nih. Cerita yang kedua. Ada yang memakai kaos abu-abu dan kerudung. Ada. Di situ menceritakan tentang Mbak Ulfa, seorang mahasiswi kebidanan dengan Mas Endis, perwira muda di salah satu satuan di Malang. Di Malang itu ada Arhanud, ada Armet, ada patroli infanteri, ada beberapa di situ ya. Terus ada POM juga ada beberapa. Tapi kalau ini Arhanud ya bisa jadi alap-alap di situ. Ulfa. Ini ketemu atau kenalannya melalui Facebook. Melalui Facebook. Udah zaman canggih ini berarti kenalannya melalui Facebook ya. Udah pakai media sosial nih. Oh, kita dulu juga lewat Facebook. Kenalan juga. Kenalan juga. Tapi setelah 9 tahun berlalu. Udah jadi suami istri, maksudnya baru kenalannya lewat Facebook. Aduh, nggak banget lah ya. Ini ada yang menarik dari kata-kata yang di bagiannya Mbak Ulfa Ainiyah ini. Ya. Jika Allah sanggup mengatur matahari tetap pada tempatnya, planet-planet tetap pada lintasannya, mengatur jarak langit dan bumi, mengatur jarak antar bintang sekian kilometer jauhnya, maka tidak sulit baginya mengatur jodoh yang mungkin hanya berjarak 100 km dari kita. 100 km Mas, jauh juga Mas. Tapi bisa ditempuh pakai Facebook itu tadi. Oh gitu. Iya. 100 km. Berarti kalau Surabaya Jakarta nggak dapat. Itu menurut tulisan dari Mbak Oki Setiana Dewi yang dikutip di sini. Bagus ya. Bagus banget gitu loh. Jadi terus setelah kenalan nih gimana tuh habis itu? Iya. Berkenalan ya. Berkenalan terus berlanjut ya sampai nikah itu. Sampai nikah itu. Tapi pasti teman-teman penasaran. Kejadian-kejadian apa atau cerita-cerita apa saja yang dijalani sama Mbak Ulfa ini ya, supaya akhirnya juga tergugah atau enggaknya untuk menjadi pasangan tuh gimana di sini ya. Itu bikin penasaran loh. Ini yang berikutnya. Apa tuh? Yang ketiga seperti lagunya Iwan Fals itu. Apa? Antara aku, dia, dan dia. Loh kok ada banyak dianya? Ada dua. Ada dua. Berarti pilihan yang sulit ini. Ya. Berarti ada dua ya yang harus dipilih ya. Iya. Ini menceritakan tentang Mbak siapa itu ya? Mbak Tina, guru SD dengan Samwan yang dinas di Kalimantan. Oh ya, someone spesial nih pasti. Ini lah lokasi cerita di Purwokerto. Purwokerto. Jawa Tengah. Itu yang katanya cinta harus memilih. Aduh, itu jeru banget rasanya itu ya, cinta harus memilih ya. Hebat dan nekat. Tapi kebanyakan memang nekat ya, kalau prajurit itu kebanyakan nekat untuk mencari cintanya, iya kan?
Yang seperti saya tadi, seperti sniper, one shoot, one kill. Langsung tanya, main tembak aja, mau sama saya? Oke, ayo kita ke Kalimantan. Oh gitu. Nah, jawabannya gimana tuh dari Mbak siapa namanya? Mbak Tina ya? Mbak Tina. Mbak Tina. Nah, itu jawabannya gimana tuh? Begitu ditembak seperti itu sama sang prajurit idaman. Nah, itu gimana jawabannya? Yang jelas pasti gelagepen. Bingung pasti jawabnya. Nah, itu terjawab di sini nanti. Ya. Nanti jawaban dari Mbak Tina gimana ada di sini juga. Pokoknya lucu deh ini ceritanya yang ketiga ini lucu ya. Lucu. Terus yang berikutnya yang kelima nih. Yang kelima, cinta tak kenal jarak dan waktu. Cinta tak kenal jarak. Cinta tak kenal jarak. Jadi iya, nggak pakai jarak jauh juga nggak masalah gitu ya? Iya, makanya seperti Mbak Oki itu masih mengenal 100 kilo. Mbak Oki, Mbak Ulfa. Iya, ya. Mbak Oki, ya. Kan nyuplik dari iya. Mbak Oki kan. Iya. Nah, kalau di sini kan cinta tak kenal jarak. Iya. Berarti iya kan? Jauh dekat sama aja gitu? Jauh dekat sama aja. Ini angkot ya. Nah, di sini Mbak Evi, terus yang berikutnya Masis, tentara dulu dia SMK, yang Mbak Evi-nya kalau nggak salah sekolah di SPG ini ya, lupa saya. Itu lokasinya di Blitar. Oh, di Blitar. Kota kecil di Jawa Timur. Ini terkenal dengan lagunya Mas Krisya. Mbak siapa Mas bilang? Mbak Evi. Di sini Triwahyuni loh. Ya, panggilannya Evi. Oh, Evi. Di situ Evi. Ini kalau saya baca di sini oleh Mbak Triwahyuni, ternyata panggilannya Evi ya? Iya. Panggilannya ya. Sama Masis. Oh iya. Nah, terus? Di sini ada nyuplik lagunya Krisya, memang bener ya. Apa tuh? Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Iya. Ini juga sama. Dia sama-sama sekolah, terus mahasisnya izin berangkat untuk kemana? Berangkat Kalimantan. Tugas? Apa bukan, mendaftar menjadi tentara dari Kalimantan. Oh, mendaftar jadi tentara ya? Ya. Jadi ini Mbak Evi-nya nggak tahu nih kalau si mahasisnya nih mau jadi tentara? Sudah izin. Oh, sudah izin. Izin, setelah itu jadi tentara. Setelah itu orang tuanya juga nyampaikan jangan terlalu banyak berharap. Tapi ya itu tadi, cinta, kesetiaan. Diuji betul. Dan setelah 3 tahun ya kalau nggak salah, dia kembali. Terus? Nah, kembali langsung tembak. Jawabannya di sini. Jadi, iya. Jawabannya di sini lah ya. Jadi. Jawabannya di sini. Tembakannya gimana? Itu nanti jawabannya di sini. Terus yang berikutnya. Apalagi tuh yang menarik? Nah, ini. Ada tadi. Kisah itu berawal dari Bandara Sepinggan. Oh iya. Kisah itu berawal dari Bandara Sepinggan. Ini lumayan terbaru kisah cintanya, soalnya sekitar tahun 2014. Ya. Jadi masih belum lama lah ya. Udah zaman milenial lah ya. Udah pakai handphonenya mungkin udah. Kalau toko di sini ya tidak disampaikan, tapi ini Mbak Yuni lah. Yeah. Yang jelas Mbak Yuni. Iya. Dengan Mas Wisnu. Iya, kok kayak nama anak kita ya. Nama anak kami juga namanya Wisnu. Tentara di Banjarmasin. Lokasinya Mbak Yuni ini dulu di Bontang. Nah, ini juga pertama kali dia diberi kain PSK. Terus bingung tuh pas itu ya? Bingung. Ini kain ini mau diapakan? Mau dijahit model apa? Mencari ke teman-temannya yang ada di Denrudal sana. Nah, di situ. Nah, dari makanya situ saya ingat sama anak kita waktu masih kecil ya, yang baju pertama. PSK ya? Udah pakai baju PSK zaman tahun 2001 ya. Nah, itu gimana suka dukanya Mbak siapa tadi, Mbak Yuni? Mbak Yuni tadi yang sama sekali tidak tahu bahwa baju PSK itu bentuknya bagaimana, digunakan untuk apa saja, dan apa konsekuensinya kalau sudah menggunakan baju PSK. Semua dituangkan di sini ya, di cerita ini ya. Baju PSK itu apa? Pakaian seragam kerja. Oh, sampaikan dong. Oh iya. Jadi baju PSK itu di dalam organisasi Persit merupakan
pakaian seragam kerja yang digunakan pada saat-saat tertentu. Tuh, ya. Ya. Terus yang berikutnya, ini saya tidak ini semuanya, Iya. hanya yang Biar buat teman-teman saya nanti pengen menarik banget gitu loh ya. Menarik dan lucu ya. Ya lucu. Terus Apa yang tadi ya? berikutnya, sosok di balik tembok. Waduh, Ngeri. ini dari Tembok judulnya aja Cina. udah bikin deg-degan. Sosok di balik tembok ini udah apa nih yang dibayangkan ini? Ceritakan tentang Mbak Desti yang pada waktu itu Masih SMA. sekolah ya, masih SMA. Masih sekolah. Ada taruna datang biasa ke sekolah-sekolah, biasanya menceritakan tentang kehidupan taruna, ya kayak presentasi gitu ya. Kenal, disimpan nomor HP-nya, terus Mbak Destinya berikutnya daftar tentara, Koat. Jadi kuat ya ternyata ya. Ya lulus. Iya. Lulus, terus Saling dia dapat- berhubungan ya. Dia coba-coba kontak, biasalah. Iya. Dari situ ya. Dari situ mulai. Benih-benih cintanya. Iya. Dia ketemu dengan tentara yang sedang melaksanakan pendidikan di Cimahi. Cimahi itu tempatnya banyak pendidikan di sana ya, Dan hampir banyak makanan, banyak makanan, banyak pendidikan, tempatnya kuliner. tempat kuliner, pokoknya tempat Bandung, jajan Cimahi. enak lah. Dan terus benih-benih cintanya tuh berlanjut apa enggaknya tuh? Oh berlanjut. Ini juga mereka berdua ini sama sekotak brownies Kartika Sari Bukan endorse ya ini ya. dengan Ini cerita sebatang beneran. coklat Silver Queen. Bukan endorse tapi ini kisah nyata. Kisah nyata. Dan Silver Queen memang idola saya juga. Ternyata ada di sini ya ceritanya terus, ya. Mbak Desti ini ditembak pada tanggal 6 September 2009. 6 September 6 2009. September Emang bermakna tuh kayaknya 2009. tanggalnya nih ya. Saking bermaknanya sampai dibuat plat nomor kendaraannya khusus ini. Khusus ya, ada kenangan khusus jadi makanya sampai dijadikan nomor kendaraan ya. Wah seru juga loh ya kalau kayak gitu ya. Ya. Nanti di buku ini juga teman-teman bisa tahu gimana perjalanan cintanya kalau sama-sama prajurit ya. Kalau ini kan cukup unik ya. Yang satu prajurit, calon istrinya atau nanti pasangannya juga prajurit, itu pasti ada hal-hal yang unik ya. Karena mungkin dengan profesi yang sama, mudah atau sulitnya itu pasti berbeda dengan kita yang misalnya kayak saya yang bukan seorang kuat gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca di sini, itu seru banget. Iya Mas ya, seru ya. Kalau aku ada yang lucu Mas. Ada yang lucu itu cerita yang tunggu. Itu lucu banget. Yang ada bapaknya itu loh. Oh, yang trek itu. Halaman berapa yo? Oh ini. Tatapan cinta di dalam cermin. Ini lucu banget. Ini bertemunya pasangan ini di sebuah salon. Nah, padahal mereka ini belum kenal. Ada bagian yang bikin aku ketawa nih. Ada bagian yang sang prianya bilang gini, lihat di cermin nih bapak ini, si mas ini, si masnya ini lihat di cermin, mbaknya ini juga lagi ada di salon, lagi apa namanya rebonding lah ya zaman dulu. Meluruskan. Iya rebonding. Rebonding. Meluruskan itu rebonding ya, maklum kalau bapak-bapak nggak tahu rebonding ya, jadi meluruskan itu rebonding. Nah mbaknya ini lagi lihat di cermin gitu, terus masnya lihat dari samping, terus sama-sama lihat ke cermin, terus katanya gini, wajah kita sepertinya berjodoh ya. Itu pas baca itu rasanya makdek, pengen ketawa, terus bayangin ekspresinya mbaknya itu pasti, dia apaan ya si mas ini, pasti gitu loh. Jadi antara lucu sama gimana ya, sama main tembak aja, wajah kita mirip. Terus minta nomor teleponnya, berarti udah zaman udah canggih nih, minta nomor teleponnya. Nah di situ lucu. Terus yang lucu banget ini dari sini nih, si Mas Fikrinya ini sering datang malam-malam itu naik motor butut jet colet itu colet. Tulisannya jet colet, jadi bacanya gitu, ternyata bacanya jet colet bunyinya. Itu zaman saya SMA itu
Suzuki RC 80 kalau nggak salah, terus RC 100 itu di bagian jok samping itu ada tulisan Jet Collect. Terus katanya di sini terdengar suaranya yang nyaring kretek ketek 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 ketek. Aduh, kebayang banget itu motor gimana bentuknya. Kebayang itu motornya gimana, tapi Mas Fikri ini tetap nekat ngapelin. Aduh, lucu banget. Kebayang itu gimana reaksi orang tuanya dari Mbak siapa ini tadi ya? Dari Mbak Ainun. Mbak Ainun. Kebayang gimana reaksi dari orang tuanya Mbak Ainun ini waktu Mas Fikrinya ini ngapelin itu loh. Terus kata bapaknya Mbak Ainun, tuh si Kalong datang bertamu malam-malam seperti nggak ada waktu siang aja. Beritahu ya kalau bertamu siang aja, malam harinya waktunya orang tidur. Padahal ya namanya tentara. Nah, pagi sampai sore ya kegiatan. Dinas ya. Ya, kegiatan. Jadi ada waktu itu setelah sholat maghrib itu pun sebentar ya. Hari-hari Rabu. Hari Rabu, ya. Jadi lucu gitu loh. Ya, tentara ini kan terbatas ya. Iya, terbatas dan nekat itu tadi ya. Iya, nekat. Jadi saya cuma membayangkan aja ekspresi dari orang tuanya. Nekat, bukan tentara namanya. Cuma membayangkan ekspresi dari orang tuanya yang datangnya malam-malam naik motor butut itu, tapi lucu banget gitu. Dan ya kok nekat gitu loh. Dan Mbak Ainunnya ini juga mau atau enggak ya ada di sini jawabannya dari motor. Lucu pokoknya. Ceritanya ringan. Ya. Ringan dan dari beberapa orang ya yang mau menceritakan berbagai macam cara waktu mereka bertemu dengan suami-suaminya. Terus kalau kita dulu ketemunya gimana? Ketemunya di mana? Saya Taruna tingkat 1. Jeng masih SMP ya. Masih kecil loh. Saya bertamu, dia lari. Saya takut. Saya takut. Ngapain kesini? Saya sering lihat tentara, tapi kalau datang ke rumah kan jarang banget gitu. Jadinya ya lari saya. Masih belum ngerti, masih kecil gitu. Ya itu. Terus ketemu. Udah gede. Saya sudah Letnan 1. Dan saya udah gede. Itu udah gak kecil lagi ya. Udah ngejar saya. Oh kebalik, ngejar saya. Ya kejar-kejaran lah pokoknya ya biar seru. Nah itu jadi cerita-cerita di sini ini bisa menginspirasi teman-teman. Mungkin kalau memang teman-teman punya hobi membaca ya, punya hobi menulis ya, mungkin bisa sedikit-sedikit dituangkan ke dalam. Kalau sekarang udah nggak usah pakai diary kali ya. Udah nggak musim lah ya, bisa nulis di handphone, di note-nya handphone. Kenangan-kenangan indah yang mungkin pernah teman-teman jalanin ditulis aja. Mana tahu suatu waktu ada seperti ini, kayak ada penggagas kayak Mbak Dian Dahlia ini yang mengumpulkan tulisan-tulisan dari teman-teman untuk dijadikan satu buku. Asik kan ya? Asik banget. Terus ini aku tanya dulu. Ini kan yang bercerita ini para istri. Para istri. Nah, sekarang Bapak sebagai pembaca dari sisi prajurit, gimana nih menilai buku ini? Kalau yang bercerita perempuan biasanya terlalu lebay ini, pendapat saya terlalu lebay. Nah ini dari sisi Bapak sebagai seorang prajurit. Buku ini bagus ya. Karena tidak mengada-ngada. Karena ini kisah nyata. Jadi apa adanya. Mengalir gitu ya. Mengalir gitu saja. Jadi nggak dibuat-buat, bahasanya pun mudah dimengerti sama kita ya Mas ya, nggak terlalu nggak ribet kita bacanya, nggak perlu kita mikir, malah lebih ke santai tapi menarik ya. Jadi kita apalagi dengan suasana seperti ini ya. PSBB di mana-mana. Kita keluar juga nggak terlalu bebas. Biasanya kita nonton juga bebas. Bisa ngisi waktu ya pakai ini ya. Sangat. Dan ini menghibur banget, menghibur banget. Iya, menghibur banget ini. Jadi kalau teman-teman tertarik ini buku kumpulan kisah pertemuan bukan cinta biasa ini, nanti bisa pesen ya di sini ya. Ada nomor telepon yang bisa dihubungin. Nanti teman-teman bisa pesan di situ. Biar tahu keseruan yang kita alami ini tadi ya habis baca ini ya. Mas baru baca aja seneng kan? Iya. Karena ini juga memang beberapa cerita itu ada yang mirip-mirip yang seperti kita lakukan, pernah kita alami lah. Seperti anak baru umur 30 hari atau 40 hari udah ditinggal tugas ya. Tinggal tugas, pulang-pulang anak sudah
besar berlari-lari manggil om. Ya, manggil om, bener banget. Anak saya itu manggil om ke bapaknya. Mungkin sama dengan teman-teman lainnya, ada yang seperti itu kisahnya ya. Anaknya pulang udah jauh-jauh berapa lama nggak ketemu, dipanggil om gitu. Aduh, antara sedih mungkin ya. Bapak perasaannya gimana dipanggil om? Ngenes. Maksudnya ya dipanggil papa, tapi anak nggak mau karena nggak pernah ketemu. Apalagi belum zaman canggih handphone ya kayak sekarang ya. Jadi hanya bersurat, kirim surat. Di sini pun iya, cerita yang di buku ini ada yang belum zaman handphone menggunakan surat-suratan aja. Jadi lucu. Ada yang surat-suratan karena takut dibaca sama takut diumumkan. Takut diumumkan. Jadi kalau terima surat dia takut diumumkan. Jadi kalau balas surat kata-katanya harus yang biasa. Coba gimana kita mau nulis kata rindu lalu. Jadi antara surat yang sebenarnya dengan surat yang ditulis dan dikirimkan itu berbeda. Berbeda. Kebayang kita harus menulis yang bukan perasaan kita karena takut diumumkan sama teman-teman yang lain. Pokoknya lucu lah buku ini. Seru banget buku ini. Jadi teman-teman mungkin harus pesen dan baca. Isinya seru banget ya. Harganya juga tidak terlalu mahal lah, sekitar terjangkau banget ini. Nanti sekitar 55.000 apa 50.000 itu harganya. Lupa saya kemarin. Tapi asik lah. Asik lah. Pokoknya seru banget ini, seru. Kita aja sampai punya 2. Saking saya nggak mau bacanya rebutan. Tarik-tarikan, sini tarik kan. Aduh, nggak seru banget. Jadi harus baca sendiri-sendiri. Karena seru, benar seru ya. Keren. Terima kasih Mbak Dian Dahlia beserta kawan-kawan yang sudah membuat buku ini ya. Iya. Jadi mungkin itu ya teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman yang lain bagaimana memanfaatkan waktu luang selama di rumah aja ya. Bisa mungkin diisi dengan kegiatan menulis atau membaca ini atau kegiatan bermanfaat dan positif lainnya ya. Karena di rumah aja bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, tetap aja kita harus beraktivitas. Harus ada yang diperbuat. Betul, yang positif ya terutama ya. Masak gitu, kalau nggak males. Masak. Ya kan? Kalau nggak males. Kalau saya biasa. Kegiatan fotografi. Ya. Jadi nonton sih juga masih nonton, tapi sekarang udah nontonnya di TV aja, udah nggak bisa kemana-mana. Jadi tetap lakukan aktivitas yang sekiranya membuat happy, membawa aura positif bagi sekitar kita. Dan bermanfaat. Ya, mungkin itu aja ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton channelnya Nengita Mak Gaul. Jangan lupa untuk dipencet loncengnya di sebelah kanan, ding ding, biar selalu subscribe dan mendapatkan updatean terbaru dari vlog-vlognya Nengita Mak Gaul. Iya kan? Subscribe. Pokoknya subscribe. Jadi jangan lupa ya, subscribe channelnya Nengita Mak Gaul. Oke, vlog-vlog masak juga ada, ya kan? Banyak ya? Banyak, ya belum banyak banget sih. Pokoknya semua aktivitas memasak saya ada di situ ya. Gampang lagi. Oke, terima kasih ya. See you. Mau ikutan? Boleh dong. See you.